Misalnya, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret. Bereshit itu pada mulanya, in the beginning. Di sini kata kerjanya lebih dulu. Ya kan, bara Elohim. Pada mulanya diciptakan oleh Elohim et hasamayim ve'et sa'aret. Langit dan bumi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, bahasa Melayu ini jadi aneh. Pada awal mula diciptakan Allah akan langit dan akan bumi. Kan akan kemana? Makanya diterjemahkan dengan terjemahan yang lebih cantik ya, lebih luas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata ini yang tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersih itu idiom pada saat itu. Dalam bahasa Yunani itu disebut bahwa Melkisedek itu adalah apator, ametor, agenealogetos. Apator tidak berbapa, ametor tidak beribu, agenealogetos tidak bergenerasi, tidak bersilsilah. Itu maknanya bukan dia itu lahir dari batu atau turun dari langit, enggak. Itu ungkapan yang artinya, makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari BIS atau dalam Today English Version atau di dalam sekarang yang paling baru terjemahan bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan. Nama bapaknya tidak diketahui, nama ibunya pun tidak diketahui. Begitu juga silsilahnya. Kenapa nggak diketahui? Kalau waktu itu ada di sidang pengadilan ya, dia tidak punya bapak, ditinggal mati bapaknya. Itu disebut apator, tidak berbapak. Ibunya siapa? Kalau ibu bapaknya mati, apator ametor. Kalau dia orang kabur kanginan, bahasa Jawa, what is the meaning of kabur kanginan? Nggak jelas identitasnya, yaitu tadi, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Itu idiom dari abad pertama. Kenapa dalam konteksnya Melkisedek ini? Karena Melkisedek itu adalah imam sebelum Harun. Dicari di buku imam di Israel sana nggak ketemu, itu memang kakek moyangnya Musa dan Harun kok. Bahkan dialah yang memberkati Abraham. Yaitu di dalam nama El Elyon, Allah yang maha kekal, diberkati seperti itu. Dan Abraham sebagai tanda tunduk kepada orang yang berotoritas lebih tinggi, dia membayarkan persepuluhan. Ya kan? Abraham diberkati oleh Melkisedek. Jadi ketika seperti Yesus, ketika dilacak dari silsilahnya Harun nggak ketemu, maka ayat pasal 3 ayat berapa tadi harus bandingkan dengan pasal 7 ayat 14. Kita bisa melihat di sana, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Ya kan? Ayat 15, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Jadi apa? Jadi Yesus nggak sesuai dong, karena dia bukan keturunan Harun, ya, bukan imam Harun. Padahal Mesias itu, Mesias itu harus bermatra 3 tadi, imam, nabi, raja. Nabi dia keturunan Yehuda, raja cocok. Menggenapi nubuat Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18. Raja juga cocok, yaitu firman Tuhan kepada Adonai Tuanku. Neum Hashem Ladoni, firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku ini Raja Mesias. Malka Mesiha dalam beberapa tafsir Yahudi cocok. Tapi imam, dia bukan keturunan Harun. Lalu dasarnya apa? Daud sudah menubuatkan itu. Tuhan sendiri telah bersumpah dan dia tidak menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4. Ya. Ata kohen le olam al diberati Melkisedek. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi kira-kira Yesus itu imam besarnya itu honoris causa. Gitu? Kalau di Jawa Tengah itu namanya angabei, kan tidak lewat jalur khusus, tidak lewat jalur biasa, tapi lewat jalur khusus. Jadi itu maknanya, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilah, tidak dalam makna memang dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Makanya membaca Alkitab itu tidak bisa seperti simsalabim, tidak bisa. Dia harus memakai metodologi yang benar ya.
yang berkaitan dengan sejarah dan juga eksegese yang baik, bukan eisegese, memasukkan makna kita kemudian kita cari ayatnya. Saya kira itu ya penjelasan saya tentang makna Yesus disebut rasul. Dalam perspektif iman Kristen sendiri yang berakar pada pemahaman kitab Perjanjian Lama yang diteruskan oleh para rabi-rabi Yahudi mulai dari zaman klasik sampai sekarang. Jadi berakar pada istilah seliyah atau seliha, bukan dalam pengertian Islam. Saya kira itu penting di dalam kita memahami batas-batas ketika kita melihat agama orang lain, tidak boleh dari perspektif kita. Dan sebaliknya juga orang Kristen tidak bisa memahami agama lain dari perspektif Kristiani. Terima kasih.